Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim. Assalamualaikum bersahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, lahir batin sekeluarga, amin. Nonton sampai habis, jangan skip, agar tidak gagal paham. Kalau emang bermanfaat, silahkan subscribe, like. Allah berfirman, dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. An-Nisa, ayat 104. Memilih sahabat. Dalam hal mencintai atau membenci seseorang, kita harus mendasarinya pada kepentingan Allah dan Rasulullah. Jika kecintaan pada seseorang dapat menjaga hak-hak Allah dan Rasul-Nya, mereka akan melestarikannya. Namun, jika kecintaan atau kebencian tersebut dapat merusak hak-hak Allah dan Rasul-Nya, mereka segera melenyapkannya. Bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. At-Talaq 5. Bertakwa kepada Allah termasuk sebab utama untuk menghapus kesalahan, sebagaimana ia menjadi sebab mendapatkan pahala yang besar dan masuk surga. Imam At-Tabari berkata bahwa maksud Allah berfirman, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya, adalah barang siapa yang takut dan bertakwa kepadanya dengan meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan kewajiban, niscaya Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya. Sedangkan maksud firman Allah, dan Allah akan melipat gandakan pahala atas amal dan takwanya, yang konsekuensinya adalah memasukkannya ke surga abadi di dalamnya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Anfal 29. Berkata Muhammad bin Ishaq, furqan adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya tentang ayat ini, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, telah diberi taufik untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, yang mana itu semua sebagai sebab memperoleh kemenangan, keselamatan, jalan keluar dari permasalahan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat serta terhapusnya dosa. Takwa adalah penghapusnya dan penutup aibnya dari manusia serta ia adalah jalan memperoleh pahala yang besar. Orang mukmin itu enggan bersahabat dengan seseorang, kecuali setelah mereka tahu, jika bersahabat dengannya, kehormatan agama Allah akan terjaga. Mereka pun tidak mau mencintai atau membenci seseorang atas dasar keuntungan dunia. Sayyidina Ali bin Husain berkata, dua orang yang bersahabat bukan karena Allah akan berpisah bukan karena Allah pula. Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah engkau telah melakukan suatu kebaikan untukku? Nabi Musa menjawab, sudah, wahai Tuhanku. Aku telah salat, puasa, sedekah, dan beramal saleh. Allah berfirman, semua itu milikmu. Yang aku maksud bukanlah demikian, melainkan engkau mencintai atau memusuhi seseorang karena aku. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika seseorang melihat orang lain melakukan suatu dosa, tetapi ia tidak membencinya karena orang tersebut adalah sahabatnya yang ia cintai, kecintaannya adalah bukan karena Allah. Jika kecintaannya karena Allah, ia akan mencegahnya atau menasihatinya dari perbuatan dosa. Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah berkata, barang siapa yang mencintai seseorang karena akhlaknya yang baik meskipun ia pendosa, Allah akan memberinya pahala. Barang siapa yang membenci seseorang karena akhlaknya yang buruk meskipun ia ahli ibadah, Allah akan memberinya pahala. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau hendak mencari teman dalam menuntut ilmu, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia, pertimbangkanlah 5 hal. 1. Kepandaiannya. Tidak beruntung pencari ilmu yang berteman dengan orang bodoh. Sebab orang bodoh hanya akan menyusahkannya dan membuat dirinya terbelakang. 2. Akhlaknya. Bersahabat dengan orang yang berakhlak tercela penuh resiko. Orang yang buruk akhlaknya tidak bisa mengendalikan diri ketika tersinggung atau merasa senang sehingga akan mencelakai temannya.
Selain itu orang yang tercela dapat menulari perbuatan tercelanya itu kepada temannya. 3. Ketakwaannya. Tidak beruntung bersahabat dengan orang fasik yang suka berbuat maksiat dan dosa. Sebab perbuatan fasik dapat menjerumuskan seseorang ke jurang kehinaan dan lembah kemaksiatan. Akibat berteman dengan orang fasik adalah durhaka kepada Allah, yaitu hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang bercahaya, yang bersih dari segala noda kotoran hati, baik dan suci. Dunia ini hina, dan banyak kejadian-kejadiannya. Dan kehidupan dunia itu hina, serta masa untuk hidup itu singkat. Dan tidak ada orang yang rakus akan dunia melainkan orang yang buta hatinya, yang tidak berakal, yang apabila ia benar-benar berakal ia akan berpikir. Berpikirlah akan dunia yang tidak kekal, dan penderitaannya, dunia yang banyak, dan akan kekayaannya, dunia yang sedikit. Maka beruntunglah dan sungguh beruntung bagi siapa yang berhati-hati daripada dunia, dan menceraikannya, dunia, dan bersiap-siap menuju kepada ketaatan Allah. Wahai mata, curahkanlah daripadamu air mata yang mengalir untuk seorang kekasih yang telah diutus Nabi Muhammad. Ia bersama kami dan sekarang telah pergi. Maka hati ini setelah kepergiannya menjadi sedih. Akan tetapi cukup bagiku Allah, dan segala urusan akan kembali pada Allah, dan tiada yang kekal kecuali Allah. Semoga Allah memberikan curahan rahmatnya atas penghuni Basyar, 3 tempat pengkuburan para aulia. Dan semoga Dia Allah mencurahkan keredaannya atas mereka serta memberi kabar gembira. Di sana terdapat tuan-tuan dan guru-guru kami yang arif, keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai. Dan mereka orang-orang yang berada dalam lubuk hatiku. Mereka berada di tempat yang debunya tercium aroma bau kasturi. Tempat-tempat persinggahan bagi sebaik-baik manusia. Mereka pemimpin bagi umat manusia. Dalam mencintai mereka terdapat kebahagiaan. Sungguh beruntung bagi siapa yang menziarahi mereka dengan tulus dan datang kepada mereka dengan penuh perhatian, maka semua permintaannya akan dipermudahkan. 4. Kezuhudannya. Tidak baik bersahabat dengan orang yang rakus kepada harta. Bersahabat dengan orang yang rakus membahayakan keselamatan jiwa. Dan kecenderungan manusia adalah meniru apa yang dilakukan oleh teman dekatnya. 5. Kejujurannya. Orang yang tidak jujur suka berbohong kepada orang lain dan menipu dirinya sendiri. Jika engkau berteman dengan pembohong, orang lain akan menganggapmu sebagai pembohong atau penipu sehingga orang lain menjauhimu. Berteman dengan pembohong membuat dirimu terjerat dalam pembenaran sikap bohong. Padahal, bohong adalah dosa besar. Semoga kita pandai dalam memilih sahabat dan teman, karena merekalah yang terus menemani kita hingga ke surga atau ke neraka. Ya Allah, limpahkanlah kurnia rahmat-Mu, yang dapat menyembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada padaku. Wahai kawanku, janganlah engkau gelisah dan jangan bosan. Serahkanlah pada takdir agar engkau dipuji dan diberi pahala. Dan jadilah hamba yang ridho atas apa yang telah ditakdirkan Allah, dan diaturkannya. Dan janganlah engkau ingkar akan takdir Allah Tuhan Arsy yang Maha Besar. Jadilah engkau orang yang bersabar dan bersyukur. Maka engkau akan menjadi orang yang berjaya dan menang. Dan menjadi kelompok orang-orang ahli sir rahasia. Aku mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.